Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat tarawih yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun salat tarawih belum kita laksanakan, tapi memang tujuan kita adalah untuk sholat tarawih, maka kami sebut jamaah sholat tarawih. Mudah-mudahan amal ibadah yang akan kita laksanakan dan yang telah kita jalankan sebelumnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita renungkan ada 3 tujuan pokok dari beberapa ayat paket Ramadan. Ayat Ramadan kan 183 sampai 187. Bahkan kalau kita membaca bagaimana penyusunan Al-Quran, kan susunan Al-Quran ini yang 30 juz ini tidak persis dengan cara turunnya Al-Quran. Kalau turunnya Quran kan bertahap. Iqra paling pertama, paling gampang kan gitu cara memahami. Tapi sekarang Al-Quran yang pertama Al-Fatihah. Kenapa? Karena penyusunan ini adalah yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu disampaikan kepada umatnya, dan itu dilakukan pada bulan Ramadan yang istilah populernya disebut dengan tadarus. Jibril membaca kepada Nabi dan Nabi membaca kepada Jibril. Bahkan di tahun menjelang wafat Nabi Muhammad SAW, dalam setahun, dalam satu Ramadan dilakukan tadarus 2 kali khatam. Yang tadarusnya adalah persis seperti yang tertulis, yang kayak yang biasa kita lihat, Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya. Uniknya, dalam paket ayat Ramadan itu disebutkan bulan Ramadan, satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, dan sekaligus disebutkan kata Quran pertama kali mulai dari awal surat. Ayat 183. Sebelumnya belum pernah ada kata Quran. Yang ada kata Alkitab. Itu nama lain daripada Al-Quran. Tapi nama Alkitab ini kemudian diklaim oleh tetangga sebelah. Kitab suci mereka dinamain Alkitab. Padahal, dan mereka mengklaim, tuh lihat tuh kata Quran itu. Kata Quran itu, Alkitab tuh, zalikal kitab, itulah Alkitab, gak ada keraguan katanya. Alkitab itu bukan Alkitab yang kalian klaim itu, tapi Alkitab di sini adalah dalam makna Al-Quran. Kenapa? Karena setelahnya itu fungsinya adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa salah satunya adalah walladzina yu'minuna
bima unzila ilaika, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran siapa? Umat Islam. Tetangga kita nggak mempercayai. Jangankan Qurannya, Nabi Muhammad itu nggak percaya kalau Nabi Muhammad jadi nabi kok. Tapi itu diklaim nama kitabnya kan Alkitab. Bukan. Tapi Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, diturunkannya untuk apa? Atau bagaimana ketika Al-Quran itu diturunkan? Apakah Al-Quran hanya sebatas sesuai dengan namanya Al-Quran itu artinya bacaan? No, tidak. Coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat 38 surat Shad. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab, lagi-lagi menggunakan kata kitab, tapi Al-Quran ini maksudnya. Dalam surat Shad 38. Kitab Al-Quran atau kitab yang kami turunkan ini disifati mubarakun, penuh keberkahan. Lanjutannya apa? Lihat dabbaru ayatihi, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya, memahami ayat-ayatnya, mentadabburi ayat-ayatnya. Jangan membaca Quran kayak membaca Quran, main geledek begitu, kayak narik gerobak gitu kan, gitu kan. Baca pelan-pelan, difahami, direnungkan. Itulah fungsi diturunkannya Al-Quran. Liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab, dan agar sadar, yatadzakkar, menjadi ingat, ulul albab, orang yang mempunyai akal. Ini berarti mengetuk bagi mereka yang merasa punya akal. Akal jangan dianggurin. Begitu membaca Al-Quran, fungsikan Al-Quran itu. Begitu membaca Al-Quran, ngeh gitu, tazakkar, ingat. Dan ada ayat yang lain yang Allah itu sifatnya bertanya, tapi pertanyaan yang sifatnya bukan pertanyaan yang perlu dijawab, tapi pertanyaan yang sifatnya ingkari. Dalam surat Muhammad, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak mau merenungkan Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka itu terkunci, tertutup? Dipertanyakan, orang yang nggak mau merenungkan Al-Quran itu apakah hatinya itu tertutup, terkunci? Kalau hati sudah terkunci, tidak akan ada pengaruh suara yang didengar, tidak akan ada pengaruh apa yang dia lihat. Makanya salah satu, ini saya dahulukan, kalau urut-urutannya adalah tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Yang pertama tujuannya adalah agar manusia itu menjadi orang yang bertakwa. Dan makna takwa itu sendiri adalah jangan diartikan hanya sekedar melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya kalau menjalankan perintah dan menjauhi larangan, kalau nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, itu kan puasa paling rendah. Kalau dalam bahasanya ulama-ulama yang mengkaji tentang qalbu, Imam Ghazali dan ulama-ulama itu puasanya orang awam. Nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami, itu puasa orang awam. Puasa-puasa tapi mulut masih ngerumpi, telinga masih dengerin, mata masih melihat, kaki masih jalan ke diskotik, mamanya gitu kan. Puasa apa? Itulah yang disindir oleh
Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, Nabi Muhammad menyampaikan begini, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa yashrabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa dan perbuatan dosa, falaysa lillahi hajatun, Allah enggak butuh fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, jika seseorang itu puasa hanya karena tidak makan dan tidak minum. Enggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita cermati. Kalau puasa seperti itu, insya Allah itu yang namanya wiqayah, bisa menjaga, melindungi orang yang berpuasa itu terjaga dari api neraka. Makanya dalam diksi yang lain, dalam hadis itu disebutkan as-saumu junnatun. Coba dicek, bisa lihat Google itu, puasa sebagai perisai. Apa maksud hadis Nabi itu? Puasa itu adalah ketika di dunia ini bisa mengendalikan seseorang, mulutnya bisa terjaga. Puasa kan intinya mengendalikan. Tattaqun. Kalau bisa begitu, itulah yang namanya puasa. Kalau belum bisa begitu, berarti tujuan kutiba alaikumusiyam belum. Padahal itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Itu yang pertama. Uniknya, kalau kita membaca ayat ini, 183 ditutup dengan la'allakum tattaqun, 187 tidak kaitannya tentang puasa, tapi masih paket ibadah dalam puasa, saum Ramadan. Apa itu? I'tikaf. 187 itu tentang ayat i'tikaf. Dalam i'tikaf itu salah satunya diantaranya adalah wala taqrabuhunna wa antum aqifuna fil masajid. Kamu jangan deketi istrimu kalau kamu sedang i'tikaf di masjid. Tilka hududullah, demikian itulah batas-batas Allah. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi. Lanjutan ujung ayatnya la'allahum yattaqun. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Kalau ketentuan Allah jangan dilanggar. Kata Al-Quran bahasa halusnya, jangan kamu deketi. Kalau ini garis larangan jangan deketi, apalagi dilangkahin, apalagi dilanggar. Itu bahasa Al-Quran itu indah sekali, banyak sekali itu. Jangan kamu deketi harta anak yatim, kan ada teks yang mengatakan gitu. Wala taqrabu malal yatimi illa billati yasan. Wala taqrabu zina, jangan kamu deketi zina. Indah sekali gaya bahasa Al-Quran. Indah, wallah. Nikmati baca Quran itu, jangan kayak sopir ngejar setoran. Khatam, tapi nggak ngerti maksudnya. Fungsi Al-Quran diturunkan untuk difahami, direnungkan. La'allahum yattaqun, supaya orang itu menjadi tidak melanggar. Makanya takwa itu intinya adalah ada rule of the game, pedoman dalam permainan. Dalam hal ini adalah permainan ibadah saum, permainan i'tikaf, itu ada rule-nya, ada garis-garisnya. Jangan itu dilanggar. Kalau begitu goal-nya akan tercapai. Kalau enggak, gagal. Ini hati-hati. Yang kedua, atau bahasa paling gampang begini, kalau tadabbur Al-Quran, kalau ada la'allahum, agar kalian, agar mereka, la'alla itu maksudnya goal, tujuannya untuk apa? Supaya, agar kamu, atau supaya mereka demikian. Banyak itu ungkapan-ungkapan ayat Al-Quran, tapi kita pahami kaitannya tentang paket ayat Ramadan yang dalam hal ini adalah tadi ada kaitannya tentang i'tikaf,
dan itikaf itu sangat ditekankan pada bulan Ramadan dan terutama menjelang 10 hari, sekarang sudah masuk malam ke-10. Kalau bisa itikaf. Tapi itikaf itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ada pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Emangnya kalau apa sih untuk itikaf? Itikaf itu ibadah di masjid. Tapi kalau itikaf atau tidak itikaf, bisa nggak orang itu dapat Lailatul Qadar? Bisa. Jangan dianggap kalau yang dapat Lailatul Qadar kalau yang itikaf doang. Bisa jadi di rumah ibadahnya benar. Juga sholat malam. Kalau ibu-ibu umpamanya begitu, baca Quran, bersedekah, macam-macam. Kalau pas melakukannya pas pada nuzul Lailatul Qadar, maka dihitung sama dengan beribadah kali 1000 bulan, sama dengan 83 tahun sekali. Makanya aneh, justru begitu menjelang akhir ibadah kok malah semakin sindirannya, softnya semakin maju. Kan begitu kan? Ini di awal kan biasanya sampai jalan-jalan kan kalau di masjid-masjid itu. Sekarang majunya maju soft. Tapi coba kita renungkan, pahami tentang ayat la'allakum tashkurun itu kan bunyinya begini. Kita ambil agak belakangan deh. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Ibadah puasa itu enggak sulit, mudah. Yang sehat, yang sakit enggak usah puasa. Yang musafir, dan kalau itu berat enggak usah puasa. Mudah. Apa yang susah sih? Ibadah som. Ibadah som itu bahasa gampangnya, bahasa orang Betawinya itu kita gelundung saja itu selesai itu. Kalau sholat kan ada ruku, i'tidal gitu. Puasa, alah ya Allah. Anak kecil pun bisa itu. Makanya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Karena itu wali itu kemilul iddah, agar kalian menyempurnakan bilangan, Setelah menyempurnakan bilangan, selesai sebulan penuh, baru wali tukabbirullah, bertakbir. Kalau sudah menyempurnakan bilangan dan bertakbir, itulah goalnya la'allakum tashkurun. Aneh. Minggu pertama, 10 hari pertama, 10 hari kedua, mantep itu kan, som kan mantep. Tapi sudah minggu ketiga, udah kaki gelantungan di warung banyak banget itu. Itu kalau di awal-awal Ramadan kan nggak kelihatan itu kan, kaki nggak ada gitu. Begitu, ini realita. Yang disebut mensyukuri adalah walitukmilul iddah. Dan yang biasanya yang apa itu sibuk takbiran itu kayaknya banyak yang nggak puasa penuh deh itu. Biasanya itu wajib banget itu panitia takbiran itu, tapi puasanya belum tentu full itu. Padahal urut-urutannya tashkurun dalam selesai Ramadan itu adalah walitukmilul iddah. Kalau bisa menyempurnakan bilangan baru takbir, itu baru yang disebut la'allakum tashkurun, bersyukur. Itu tujuannya. Urut-urutan ayat itu sampai sedemikian mendetil. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Saya ingin menyebutkan begini sedikit saja. Ini waktunya berapa menit, Pak? Jangan lama-lama. Oke, jangan lama-lama katanya. Tapi itu yang kedua ya, syukur. Nanti didalami. Dan yang ketiga adalah la'allahum yarsudun, supaya mereka menjadi benar. La'allahum yarsudun. Ini kaitannya tentang ayat doa.
Uniknya ayat doa ini ada di tengah-tengah ayat puasa. Doa ketika berpuasa mempunyai nilai tersendiri. Makanya ketika berbuka, jangan buru-buru buka. Salah satu doa yang dikabulkan adalah saat ketika waktu berbuka. Jangan karena lapar kemudian doa pelan dulu, baru doa iftar. Perhatikan, ayat ini menjelaskan begini. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jika ada yang bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku maksudnya Allah di situ. Fa inni qarib, aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan setiap orang yang berdoa. Idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku. Kalau berdoa kepada Allah itu langsung kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami mohon pertolongan langsung kepada Allah. Jangan minta pertolongan, minta didoakan kepada orang yang meninggal. Menjelang Ramadan, ziarah ke makam orang tuanya. Pak, ini akan puasa, doain anak-anak nanti supaya biasa cool puasanya. Orang mati didoakan, bukan minta. Dimintai doa. Mintanya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita jadikan pedoman. Langsung, idza da'ani, jika falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saya tutup 1 menit saja. Ada ayat tentang berdoa. Doa itu ada kalanya minta perlindungan, baca surat jin. Ada namanya surat jin. Surat jin itu disebutkan ada sekelompok manusia, wa annahu kana rijalun minal insi wal jin. Ada sekelompok manusia kalau melewati suatu tempat, dia itu minta perlindungan kepada jin. Mbah, saya mau lewat tempat ini, jangan ganggu saya ya Mbah. Itu tradisi Arab itu seperti itu dulu. Itu dikantor oleh Al-Quran. Nah sekarang lewat tol katanya daerah angker, kenapa mesti ngeklakson segala? Apalagi pakai nyebar uang. La ilaha illallah. Mintalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu apakah 3 tujuan utama dalam paket ayat Ramadan ini bisa kita gapai atau tidak? Paling tidak pesan saya adalah untuk diri saya dan kepada jamaah, kalau kita minimal bisa selesai sampai akhir Ramadan, itu baru bisa dikatakan mensyukuri nikmat. Kalau enggak itu, enggak usahlah ribet-ribet takbiran segala itu. Malu kalau enggak puasa full. Panitia takbiran paling sibuk, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini semakin hari semakin insya Allah. Kan yang terbaik adalah apabila husnul khotimah. Kalau awalnya nggak puasa, yang penting ya nggak ngajari itu nggak juga gitu kan. Tapi idealnya itu kalau toh di awal masjidnya itu kosong, belakangan itu semakin penuh. Dan kalau bagi yang ketika nanti pulang mudik, jangan lupakan untuk tetap beribadah. Jangan hanya sekedar mengejar pulang kampung, tapi tetap gunakan itulah qiyam Ramadan supaya insya Allah kita ditulis oleh Allah termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Kita berdoa, Rabbana uzina nashkura limatal qadri an'amta alaina wa ala walidaina wa na'mal shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ya Allah, berikanlah kesadaran kepada kami untuk pandai mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan juga kepada kedua orang tua kami.
dan masukkanlah kami ya Allah dengan rahmat-Mu fi ibadikas sholihin, dalam hamba-hamba yang soleh. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.